wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallah wa ballagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiras shaimin was shaimat, muslimin muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar yang mulia, harapan dan doa kita, rangkaian ibadah Ramadan kita yang wajib maupun yang sunnah, moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Satu di antara hadiah besar yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu, saudara sekalian, dalam beberapa hadis, bahkan Al-Quran memberikan catatan fadilah wa asrar wa ajaib, nilai kelebihan, rahasia di dalamnya, keajaiban di dalamnya tentang Lailatul Qadar, yang kita sering sebut dengan malam 1000 bulan. Ini bahasa saja dalam bahasa Arab, menyebutkan lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 dalam hitungan pasti. Bahasa Arab itu angka terbesar adalah 1000. Tidak ada angka yang lebih gede dari kata 1000 dalam bahasa Arab. Sehingga 1 juta enggak ada dalam bahasa Al-Quran kecuali alfu alfin. 1000-nya 1000 kali. Sehingga ketika disebutkan Lailatul Qadar itu ada lebih baik dari 1000 bulan, maksudnya dari apa aja, sepanjang umur manusia, saking banyaknya, bukan maknanya 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar itu, saudara, sebuah ungkapan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, seorang ulama besar yang wafat tahun 505 Hijriah, menjelaskan apa sih Lailatul Qadar yang orang sering mengejar-ngejarnya itu. Jadi kata Imam Ghazali, Lailatul Qadri hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut. Yang namanya Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah muliakan hamba-hamba yang dipilihnya. Jadi Al-Qadar itu asyaraf, kemuliaan. Malam di mana Allah berikan kemuliaan hamba yang dipilihnya. Kemuliaan apa? Yankashifu fiha syai'un min alamil malakut. Allah berikan kasyaf. Kasyaf itu terbuka secara indrawi yang sebetulnya ini bukan barang indrawi, non indrawi. Tapi indra dia Allah kasih sesuatu yang dia tidak pernah lihat dengan dia punya mata, atau dia dengar dengan dia punya telinga. Itu namanya kasyaf. Kalau kita bilang dulu tuh biar agak mudah, kita cuman telepon, pakai pager lah, belakangan pakai kita telepon, belakangan pakai video call. Kelihatan. Meski yang tadinya tidak kelihatan. Ini keajaiban yang telinga kita tidak pernah dengar, kok kita bisa dengar. Begitu.
seperti tasbihnya daripada makhluk Allah. Wa ma min syai'in illa wa yusabbihu bihamdi. Seluruh ciptaan Allah, pohon-pohonan, semuanya bertasbih. Nah, kita enggak dengar bagaimana tasbihnya daripada pohon mangga, subhanallah, subhanallah, enggak dengar. Bila kemudian dia alamin itu malam, bisa dia dengar. Tasbihnya daripada pohon apel, tasbih pohon-pohonan. Yang menarik, ketika diberikan kasyaf pada bagian ini, ada ulama ketika dianugerahi Lailatul Qadar oleh Allah, dia terkagum-kagum ama namanya syajaratun narajil. Orang kita sebut pohon nyiur, pohon kelapa. Ketika dia dengar, dia bukan baca tasbih hadirin. Akan tetapi yang dia baca itu ama kelapa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca salawat. Dia terkagum-kagum ini ulama. Wih, ini pohon enggak bertasbih. Dia bacanya solawat. Dia dengar kencang di telinga dia. Yang umumnya kita enggak dengar. Tapi dari ulama ini kita bisa nyimpulin. Wajar bila pohon kelapa menjadi lambang di dalam dunia pramuka. Sebab pohon ini pohon ajaib. Kelapa. Dia di gunung hidup. Di laut hidup. Air kelapa laut, air kelapa pantai jauh lebih manis dibanding air kelapa gunung. Beneran. Padahal sekelilingnya asin. Airnya asin. Tapi air kelapa manis. Dari mana? Solawat yang dia baca oleh kelapa. Dan lagi keajaibannya, apanya aja manfaat. Baloknya manfaat, lidinya manfaat, daunnya manfaat, batoknya manfaat, sabuknya manfaat, apanya aja manfaat. Sampai sama orang dulu di Jawa, bahkan di Tanah Betai juga ada tempo dulu. Kalau orang bangun rumah, mau dikasih atap nih, itu dikasih simbol kelapa. Bener nggak? Kasih kelapa. Itu bukan khurafat. Namanya disebut mimbabit tawassulat. Yang Al-Quran dalam surat An-Nisa Allah jelaskan wabtagu ilaihil wasilah. Pakai kelapa. Yang kata kita orang yang kurang mengerti ini khurafat. Ini bid'ah aja kita. Padahal itu doa. Doa kiai cara ngajarin orang awam. Karena Islam rahmatan lil alamin. Orang awam mau doa bingung. Bahasa Arab gak ngerti. Kasih doa kelapa aja di atasnya. Yang kalau pakai bahasa kata-kata, ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu supaya penghuni rumah ini yang dibangun seperti kelapa. Kepala rumah tangganya manfaat, istrinya manfaat, anak-anaknya manfaat, semuanya tidak ada yang menyimpang, manfaat semuanya. Kira-kira kita doa begitu tuh bid'ah atau tidak itu ya? Salah apa enggak tuh kira-kira? Salah? Enggak. Doa namanya. Doa. Begitu. Ini kelapa yang dia baca sholawat. Sehingga dahsyat. Sebuah isyarat. Siapa orang yang di zaman dia kerja hidup. Pensiun juga hidup. Zaman Covid dia hidup. Pasca Covid hidup. Maka jangan tinggal bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab ini hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Itulah Lailatul Qadar. Dan kita dapat
melalui tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Kasyfi. Dikasyafkan oleh Allah. Dibukakan hijab oleh Allah. Ini tentang Lailatul Qadar. Makanya Al-Quran menyebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibadah di malam itu, apapun bentuknya. Dan inilah Islam datang rahmatan lil alamin yang kita harus pahami. Bila saudara, karena muslim itu berbeda-beda profesi, ada yang ahli tajarrud, tajrid, udah pensiunan, ibadah, atau hari libur yang kerja, silahkan malam itu melek dari isya atau jangan pulang-pulang di masjid sampai subuh. Ibadah itu begitu. Tapi bagi kita yang kerja, jangan seperti itu. Dari maghrib sampai subuh enggak pulang-pulang. Besok di tempat kerja tidur mulu. Salah dia, salah. Bukan dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar namanya. Apaan? Iya, Qadar. Dia salah. Kewajiban dia bakal dia tinggal. Karena Lailatul Qadar bukan kudu harus ada di masjid. Bima'nal a'am, kita harus mengerjakan sesuatu yang ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang bekerja harus bisa menyesuaikan waktu. Bagi orang yang waktunya luas, silahkan, karena Islam rahmatan lil alamin. Seorang istri yang masak buat suaminya tidak di masjid, bisa Allah berikan Lailatul Qadar. Ada orang bagi-bagi sahur kepada orang-orang miskin, dia Allah kasih Lailatul Qadar. Bukan di masjid saja. Di mana dia kerjakan amalan yang ada ridho Allah, Allah bisa berikan Lailatul Qadar. Sampai ulama bilang, luqmatun fi batni ja'i khairun min binai alfi jami'. Satu suap nasi yang kau berikan di orang yang kelaparan, itu lebih tinggi dibanding bangun masjid sampai 1000 masjid. Artinya di mana saja bisa kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Maka muslim dilarang buruk sangka. Ada orang mall nih, udah belakangan ini rame. Ah, ini orang kagak bener ini. Ngapa dia di mall rame, di masjid? Belum tentu dia kagak bener. Dia pengen muliain bininya, dia pengen muliain anaknya. Itu juga ibadah yang Allah suruh. Kita ndak boleh buruk sangka, jangan sampai ada di masjid sok suci kepada orang yang di pasar. Belum tentu. Begitu juga ada orang pulang kampung, ngapain itu? Jangan juga. Barangkali niat mulia silaturahim. Jadi semuanya itu harus menjaga kita punya hati. Sebagaimana di saum artinya imsak, menahan diri. Oleh karena itu, Lailatul Qadar ini wahadzal kasfu bainan nas mutafawitun. Allah berikan keajaiban itu beda-beda tiap orang. Beda-beda. Dulu Syekh Umar punya istri, ibunya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu malam-malam waktu masak malam-malam. Buat suaminya sahur, itu berasnya kuning jadi emas, saudara. Ini kisah nyata. Jadi emas, kok berasnya kuning? Bukan lagi ibadah, lagi duduk di masjid, lagi di air, di kali. Di Tanara, perbatasan Kabupaten Tangerang dengan Serang. Dia lihat kok berasa jadi kuning. Dia ingat, ini malam 27 Ramadan. Ini yang disebut oleh ulama-ulama Lailatul Qadar. Dia bilang, kalau kita girang, cakep ini mas. Mana lagi mahal-mahalnya lagi segramnya. Benar nggak? Begitu. Dia tidak begitu. Ya Rab, bila ini yang disebut Lailatul Qadar, saya balikin ini beras jadi putih lagi. Saya nggak minta beras jadi emas, ya Rob. Saya pengen anak saya yang namanya Nawawi biar jadi emas. Anak saya aja yang jadi emas. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani benar terwujud doa orang tua di Lailatul Qadar. Jadi emas. Ulama besar Nusantara di Mekah yang gelarnya Sayyidu Ulama'il Hijaz, rajanya kiai di Mekah dan Madinah di zamannya, yang mengarang kiai juga,
Ada namanya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu didikan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada namanya Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga didikan Kiai Nawawi Al-Bantani. Dan masih banyak. Syekh Abdul Sattar Ad-Dahlawi, tokoh besar India, dan masih banyak di jagatnya. Jadi tidak mesti harus ada di masjid. Begitu. Bagi kita yang bekerja harus mengerti waktunya, mengatur. Begitu. Kecuali pas hari libur. Begitu. Karena ini yang paling penting. Di masjid juga bagus. Ada juga yang kurang bagus. Saya mau i'tikafnya di masjid anu aja. Sebab sahurnya enak-enak. Jadi dia bukan mau i'tikaf. Mau cari makan enak. Begitu. Jadi ada yang kayak begitu. Jadi saudara, Lailatul Qadar itu luar biasa. Lalu bagaimana cara kita mengejarnya? Al-Quran kasih gambaran cara mendapatkannya. Dalam surat Iqra, sebagai Al-Quran yang turun di Ramadan. Dan Al-Quran kitab mulia. Coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran ini barang yang paling mulianya barang. Quran. Ketika turun kepada Nabi, maka Nabi itu menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pimpinan Nabi dan Rasul. Ketika yang bawa malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Menjadi pimpinan malaikat. Terhebatnya malaikat. Ketika turun di bulan namanya Ramadan, Ramadan Allah jadikan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Ketika turun di malam hebat, maka disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini Quran. Ujungnya dari Iqra nih, wasjud waqtari. Kalau kita pengen dapatin Lailatul Qadar, wasjud, banyakin sujud sama Allah. Banyakin ibadah. Waqtarib, sebab sujud ini bakal menghantarkan kita dekat dengan Allah. Adakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakan kita hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara wasjud waqtarib. Di ujung Iqra, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan ini adalah cara tercepat supaya kita dapatin Lailatul Qadar. Kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam keberapa? Secara umum Rasulullah SAW menyatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kejar itu Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain pada disang sahih, iltamisuha fi layalil witri min awakhir Ramadan. Cari itu di malam-malam ganjil daripada malam terakhir Ramadan. Ibnu Abbas, Nabi, saudara sekalian yang mulia, punya anak didik 124.000 orang. Salah satunya namanya Abdullah bin Abbas. Waktu Ibnu Abbas ditanya, kapan itu Lailatul Qadar Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, Anda perlu tahu bahwa langit ada 7 lapis, bumi juga 7 lapis, 7. Begitu anggota kita yang kudu kita jaga juga 7. Mata, lidah, telinga, tangan, kaki, perut, kemalu. Ada 7. Neraka juga 7. Hari juga 7. 7. Maka kalau Anda tahu Lailatul Qadar, tidak bakalan geser. Sepanjang hidup saya, kata Ibnu Abbas, saya selalu dapetin di Lailatul Sabi' wal Ishrin, pada malam ke-27 Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, dari mana dasarnya Anda tahu Lailatul Qadar malam 27? Ini rahasia Al-Quran. 2 hal yang mendasari ini, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, Lailatul Qadri itu hurufnya ada 9. 9. Lailatu, lam iya, lam ta. 4. Al-Qadr.
Alif lam qaf dal ro 5. 4 tambah 5 9. Hitung di Al-Quran berapa kali Allah sebut itu Al-Qadar, Lailatul Qadri. Ada yang mau ngebet Al-Quran kelamaan, adanya di surat Al-Qadar doang. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul Qadri 3 doang. Maka 9 huruf tuh dikali 3 sama dengan 27. Lailatul Sabi wal Insyirin, malam 27. Anda kejar itu, kejar. Begitu. Yang kedua apa? Kalimat Al-Quran ini ada 30 kalimat surat Al-Qadar ini. Kalimat hiya, hiya itu artinya Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta madr. Hiya itu artinya Lailatul Qadar. Dan itu pada hitungan ke-27. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar 30. Salamun hiya 27. Nah guys ya, Anda kejar tuh malam 27. Dan malam 27 tuh kapan ya? Hah? Entar malam. Entar malam. Itu yang puasanya Sabtu kali ya. Karena ada yang puasanya Minggu juga ya. Emang ada yang puasa Minggu? Ada kali ya. Begitu. Kalau kita itu pemerintah kan kita Sabtu. Umumnya kita. Nanti malam. Maka nanti malam itu kita harus intip. Kita harus kejar dengan ibadah. Jangan tidak ibadah. Ini dahsyat. Ini keajaiban ini berbeda-beda Allah kasih. Cara yang paling gampang. Yang paling gampang. Di antara Allah bukakan kasyaf. Jadi ini kayak gini nih. Di Masjid Al-Badar. Ini kayak kagak ada apa namanya atapnya. Kayak kagak ada atapnya. Kayak bolong aja. Kok langit kelihatan ya. Kayak begitu. Kok bisa? Itu namanya non indrawi jadi indrawi. Yang kita nggak bisa lihat, jadi bisa lihat. Itu namanya Lailatul Kasyfi. Kehidupan orang di antara athar yang didapat bila dia dapetin Lailatul Qadar apa? Akan menuju ke arah yang lebih baik. Karena ini Lailatul Syaraf. Ini malam yang luar biasa. Malam. Doa apa aja Allah ijabah. Ampe. Ada anak muda doanya begini. Mungkin salah doa atau tidak, saya juga kurang paham. Karena dia belum nikah. Di malam 27 dia doa. Ya Allah ya Rabb, saya capek dibully mulu di kantor. Begitu dengan belum nikah ini. Ya Allah ya Rabb, saya pengen hidup saya saban hari dikelilingi wanita-wanita. Saban hari. Allah ijabah. Seminggu sesudah itu jadi tukang sayur keliling. Jadi saban hari dia dikelilingi. Iya wanita. Biar kata ibu-ibu juga. Saking manjurnya itu Lailatul Qadar. Dia minta kayak begitu. Salah doa ya kayaknya. Dia doanya begitu. Ada juga yang merasa selalu dihina mulu dia doa. Capek ya Allah ya Rabb, saya ini selalu dihina-hina mulu. Saya pengen semua orang tunduk sama saya ya Rabb. Jadi tukang cukur. Biar kata kepala dinas juga. Tetap sama tukang cukur mau kudu tunduk. Bener nggak? Itu begitu saudara. Doa yang bagus. Sayyidatuna Aisyah. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Istrinya Rasulullah. Cendekiawan muslim hebat dari kalangan perempuan. 1200 hadis beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya beliau nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Rasulullah. Bilalah saya dapat malam itu. Apa yang saya baca? Kata Nabi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni.
Banyakin baca itu. Minta maaf sama Allah. Apa sih maaf tuh? Diusek bahasa Betawinya. Dihapus. Kalau udah dihapus, kita salah begitu banyak, udah kagak ada pemutihan. Kayak Provinsi Jawa Barat aja tuh. Dihapus aja udah pajaknya dah. Udah, yang penting sekarang pada bayar. Agar supaya dapat duit ini pemerintahan ini. Begitu maksudnya dia. Pada bayar tuh orang banyak. Yang tadi nggak berbayar. Lumayan pendapatannya. Begitu. Ini namanya dihapus. Itu namanya disebut al-afu. Dimaafin. Apa aja kalau dimaafin salah banyak. Udah enak. Kalau dimaafin. Dan maaf Allah itu nganterin kita ke surga. Maaf. Kenapa kita butuh maafnya Allah? Begini saudara. Kita sebagai bos dalam sebuah perusahaan. Kita punya karyawan enggak ngerjain yang kita suruh. Yang kita suruh kagak dikerjain. Kalau kita sebagai pimpinan ngadepin model karyawan kayak begini, diapain ini kira-kira kita? Hah? Pecat. Allah kasih mata kita untuk melihat Al-Quran. Untuk melihat yang baik-baik. Tapi coba jujur, nggak usah yang di pasar. Ini yang di dalam masjid aja. Mata kita antara lihat Quran sama lihat WA. Jujur nih di Ramadan nih. Banyakan mana kira-kira? Al-Quran luar biasa. Jarang-jarang yang kayak begitu. Jadi banyakan mana? Lah, Allah kalau mau kasih buta kita. Enggak. Allah sayang sama kita. Walaupun mata ini kurang lihat Al-Quran, Allah kasih. Ada yang jawab pakai ngeles bahasa. Alhamdulillah Ramadan ini saya ngebolak-balik Al-Quran. Bolak-balik doang. Baca kagak. Begitu. Ya Rabbana ya Karim. Tapi Allah maaf. Nah ini yang kita butuh. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afa. Fa'fu anni. Banyak. 100. Ulama-ulama itu paling dikit 300. Baca itu. Bola balik. Di situ bakal dapetin ketentraman tumakninatul qulub. Tenang hidup. Maka kita harus malam itu. Jangan tidak minta sama Allah. Minta. Karena itu Lailatul Hadiyah, Lailatul Jaizah, Lailatul Rahmah, Lailatul Ijabah, Lailatul Ghufran dan seterusnya. Oleh karena itu malam 27 kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita kerjakan yang mampu kita kerjakan di akhir-akhir Ramadan. Karena ini adalah kesempatan dan kita harus mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Innamal a'mal bil khawatim. Apapun yang dilihat itu ujungnya. Ujungnya. Sekolah juga kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 5 ranking 1. Kelas 6 kagak lulus UN. Kagak lulus. Karena yang dilihat ujungnya. Kita bukan lihat awal Ramadannya bagaimana kita meleng. Enggak apa-apa. Udah kelewat. Nih ujungnya aja nih. Harus kita jaga. Kalau ujungnya kurang menarik, akhirnya berhenti dicaci maki. Begitu. Maka kita jangan begitu. Manfaatkan di 10 tahun ini. Ramadan yakin 1000% akan balik lagi kepada kita. Karena itu udah pasti yang namanya bisa Sa'ban Ramadan. Cuman apakah kita saat Ramadan balik lagi tuh masih ada umur apa enggak? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena itu manfaatkan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita muliakan tamu ini sebaik-baiknya, khususnya malam 27. Karena ini diantara para ulama-ulama Islam itu mengata 27 Ramadan itu Lailatul Qadar, dan ini amat sangat luar biasa. Isi sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk mengisi akhir-akhir Ramadan ini dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi, sehingga semua kita berlimpah barokah. Hidup kita berkah, umur kita berkah, karir kita berkah, rezeki kita makin berkah, usaha-usaha kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia, berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasalukal jannata
wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nasalukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.